Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bab 4, 5, dan 6. Perkenalkan, nama saya Sinta Setiawati, NIM 2021120114. Keseimbangan dua sektor. Perekonomian dua sektor. Perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Artinya, perekonomian tersebut dimisalkan tidak dapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Ciri-ciri aliran pendapatan. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi dan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan tabungan. Menjelaskan tentang definisi kecondongan mengkonsumsi, definisi kecondongan menabung, fungsi konsumsi, dan fungsi menabung. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya dinamakan daftar atau schedule konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya, seperti dapat dilihat dalam tabel 4.1, pada waktu pendapatan seseorang adalah 500.000, konsumsinya adalah 500.000. Pada waktu pendapatannya 900.000, konsumsinya adalah 800.000. Tabel 4.1 secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam kolom 1 ditunjukkan berbagai tingkat pendapatan disposable yang mungkin diterima oleh suatu rumah tangga. Sedangkan dalam kolom 2 ditunjukkan berbagai jumlah pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut. Jumlah tabungan atau kelebihan pendapatan sesudah melakukan pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan yang mungkin diterimanya ditunjukkan dalam kolom 3. Contoh angka yang dibuat dalam tabel 4.1 adalah contoh yang memberikan gambaran mengenai ciri-ciri khas dari hubungan di antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable seperti yang baru diterangkan di atas. Ciri-ciri yang menggambarkan dalam tabel 4.1 adalah 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Kecondongan mengkonsumsi. Definisi kecondongan mengkonsumsi adalah suatu gambaran mengenai sikap konsumen yang menunjukkan sejauh mana rumah tangga akan berbelanja apabila memperoleh pendapatan. Kecondongan mengkonsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau secara ringkas selalu dinyatakan sebagai MPC dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau secara ringkas selalu dinyatakan sebagai APC. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan.
Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula APC sama dengan C per YD. Contoh menghitung MPC dan APC. Untuk dapat memberikan pengertian yang lebih baik mengenai arti konsep kecondongan mengonsumsi marginal dan rata-rata, dalam tabel tersebut ditunjukkan contoh angka untuk menghitung MPC dan APC. Dalam contoh 1, digambarkan pendapatan disposable dalam kolom 1 selalu bertambah sebanyak 200.000. Dan ini mengakibatkan konsumsi yang ditunjukkan dalam kolom 2 juga senantiasa bertambah sebanyak 150.000. Maka MPC yang ditunjukkan dalam kolom 3 adalah 0,75. Dan ini dibuktikan oleh perhitungan berikut. MPC sama dengan delta C per delta YD sama dengan 150.000 per 200.000 sama dengan 0,75. Dalam contoh 2, digambarkan pendapatan disposable juga selalu bertambah sebanyak 200.000, tetapi kenaikan konsumsi rumah tangga makin kecil pertambahannya. Sifat hubungan di antara pertambahan pendapatan disposable dan konsumsi adalah 1. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 200.000 menjadi 400.000, konsumsi naik dari 300.000 menjadi 460.000, maka MPC adalah 460.000 kurang 300.000 per 400.000 kurang 200.000 sama dengan 0,8. Yang kedua, apabila pendapatan disposable bertambah dari 400.000 menjadi 600.000, konsumsi bertambah naik 460.000 menjadi 610.000, maka MPC adalah 610.000 dikurangi 460.000 diper 600.000 kurang 400.000 sama dengan 0,75. Yang ketiga, apabila pendapatan disposable bertambah dari 600.000 menjadi 800.000, konsumsi bertambah dari 410.000 menjadi 750.000, maka MPC adalah 750.000 dikurangi 610.000 diper 800.000 dikurangi 600.000 sama dengan 0,7. Hasil perhitungan dalam 1, 2, dan 3 ditunjukkan dalam kolom 3. Perhitungan kecondongan konsumsi rata-rata ditunjukkan dalam kolom 4. Dari contoh 1 dan 2 dapat dilihat bahwa APC berubah-ubah nilainya dan nilainya makin lama makin rendah. Apabila YD lebih kecil dari C, maka APC lebih besar dari 1. Sebagai contoh, pada YD sama dengan 200.000, C adalah 300.000, maka APC sama dengan 300.000 per 200.000 sama dengan 1,5. Maka apabila YD lebih besar dari C, sebagai contoh pada YD sama dengan 800.000, C adalah 750.000, maka APC sama dengan 750.000 per 800.000 sama dengan 0,9375. Maka APC lebih kecil dari 1. Definisi kecondongan menabung. Suatu gambaran mengenai sikap konsumen yang menunjukkan sejauh mana rumah tangga akan menabung apabila memperoleh pendapatan. Kecondongan menabung dibedakan menjadi 2, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal atau secara ringkas MPS dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan rumus MPS sama dengan delta S per delta YD. Kecondongan menabung rata-rata atau secara ringkas disebut APS, yaitu perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan rumus APS sama dengan S per YD. Contoh menghitung MPS dan APS. Contoh menghitung APS dan MPS ditunjukkan pada tabel
4.3. Dalam contoh 1 dimisalkan pendapatan disposable mengalami pertambahan yang tetap besarnya dan nilai pertambahannya adalah 200.000. Nilai pendapatan disposable adalah seperti yang digunakan dalam tabel 4.2. Seterusnya dimisalkan pula konsumsi adalah seperti dalam tabel 4.2. Maka tabungan adalah seperti yang ditujukan dalam tabel 4.3, yaitu tabungan akan bertambah sebanyak 50.000 apabila pendapatan disposable bertambah 200.000. Maka dalam contoh 1 APC adalah 50.000 per 200.000 sama dengan 0,25. Dalam contoh 2 dimisalkan pendapatan disposable dan konsumsi adalah seperti dalam contoh 4.2, maka tabungan adalah seperti dicoret dalam kolom 3. Berdasarkan data tersebut, MPS adalah seperti ditunjukkan dalam perhitungan di bawah ini. 1. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 200.000 menjadi 400.000, tabungan berubah dari minus 100.000 menjadi minus 60.000, maka MPS sama dengan 0,20. 2. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 400.000 menjadi 600.000, tabungan berubah dari minus 60.000 menjadi 10.000, maka MPS adalah 0,25. 3. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 600.000 menjadi 800.000, tabungan berubah dari minus 10.000 menjadi 50.000, maka MPS adalah 0,3. Hasil perhitungan yang diterangkan dalam 1, 2, dan 3 ditunjukkan dalam kolom 4. Dalam kolom 5 ditunjukkan perhitungan untuk memperoleh nilai APS. Dari perhitungan yang dibuat dengan menggunakan formula APS sama dengan S per YD, dapat dilihat bahwa nilai APS semakin besar apabila pendapatan disposable bertambah. Pada mulanya nilai negatif karena rumah tangga masih mengorek tabungan atau melakukan de-saving. Dalam contoh 1, hingga pendapatan 600.000 rumah tangga masih melakukan mengorek tabungan. Di bawah ini ditunjukkan dua contoh perhitungan APS. Yang pertama, 1 sama dengan MPC plus MPS. Konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah satu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara perbelanjaan konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional. Garis atau kurva tersebut menaik ke kanan atas karena semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi perbelanjaan rumah tangga. Sedangkan fungsi tabungan adalah satu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional. Garis atau kurva tersebut menanjak ke kiri atau oleh karena semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan. Berdasarkan kepada data yang terdapat dalam tabel 4.5, dalam gambar 4.1 ditunjukkan fungsi konsumsi di grafik A dan fungsi tabungan di grafik B. Dalam grafik A, sumbu tegak menggambarkan tingkat konsumsi dan sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional. Sedangkan dalam grafik B, sumbu tegak menggambarkan tingkat tabungan dan sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional. Sesuai dengan data yang terdapat dalam tabel 4.5, ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan yang digambarkan dalam gambar 4.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada pendapatan nasional sama dengan 0. Konsumsi rumah tangga berjumlah 90 triliun dan tabungan ialah 90 triliun. Berdasarkan kepada data ini, fungsi konsumsi dalam grafik A akan bermula pada nilai 90 triliun di sumbu tegak.
yang menggambarkan tingkat konsumsi, dan fungsi tabungan dalam grafik B akan bermula pada nilai 90 triliun di sumbu tegak. Tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa MPC sama dengan 0,75 dan MPS sama dengan 0,25, yaitu setiap pertambahan pendapatan nasional sebanyak 120 triliun akan menambah konsumsi sebanyak 90 triliun dan tabungan sebanyak 30 triliun. MPC dan MPS dan kecenderungan fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam menerangkan ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan, telah dinyatakan bahwa nilai MPC akan menentukan kecenderungan fungsi konsumsi dan nilai MPS akan menentukan kecenderungan fungsi tabungan. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat kepada akibat dari pergerakan di antara dua titik pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. MPC dan kecenderungan fungsi konsumsi. Dalam gambar 4.1 A, titik A menggambarkan bahwa pendapatan nasional adalah 360 triliun dan konsumsi adalah 360 triliun. Sedangkan titik B menggambarkan pendapatan nasional bernilai 600 triliun sedangkan nilai konsumsi adalah 540 triliun. Dengan demikian, pergerakan dari titik A ke titik B menggambarkan 1. Pendapatan nasional bertambah sebanyak 240 triliun. 2. Konsumsi rumah tangga bertambah sebanyak 180 triliun. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan fungsi konsumsi adalah 180 per 240 sama dengan 0,75. Nilai ini adalah sama dengan nilai MPC dan berarti kecenderungan fungsi konsumsi adalah sama dengan nilai MPC. Yang kedua yaitu MPS dan kecenderungan fungsi tabungan. Dalam gambar 4.1b, titik D menunjukkan tingkat tabungan adalah 0, S sama dengan 0. Apabila pendapatan nasional adalah sebanyak 360 triliun, seterusnya titik M menggambarkan ketika tabungan mencapai 60 triliun, pendapatan nasional adalah sebanyak 600 triliun. Dengan demikian, pergerakan dari titik D ke E menggambarkan 1. Pendapatan nasional bertambah sebanyak 240 triliun. 2. Tabungan bertambah sebanyak 60 triliun. Perubahan ini berarti kecenderungan tabungan adalah 60 per 240 sama dengan 0,25. Nilai ini sama dengan nilai MPS. Perkenalkan, nama saya Ika Puja Sukriya, NIM 202112016. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga, di antaranya yang pertama adalah kekayaan yang telah terkumpul. Apabila seorang mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak dari usahanya di masa lalu, maka seorang tersebut berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan yang seperti itu, ia sudah tidak terdorong lagi untuk lebih banyak menabung, maka lebih besar bagian dari pendapatan digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Sebaliknya, jika seseorang tidak memperoleh warisan atau kekayaan, mereka lebih bertekad untuk menabung untuk memperoleh kekayaan yang lebih banyak di masa yang akan datang atau untuk memenuhi kebutuhan masa depan keluarganya. Yang kedua adalah suku bunga. Suku bunga disebut sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Masyarakat akan lebih banyak menabung apabila suku bunganya tinggi, karena lebih banyak pendapatan dari penabung akan diperoleh. Dan apabila suku bunganya rendah, masyarakat tidak begitu suka menabung. Masyarakat cenderung lebih banyak melakukan pinjaman. Yang ketiga, sikap berhemat. APC dan MBC akan rendah jika masyarakat tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan mementingkan tabungan. Dan APC dan MBC-nya tinggi jika masyarakat mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi. Yang keempat,
keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan tekun dan tidak banyak pengangguran, masyarakat cenderung melakukan pengeluaran yang lebih aktif, seperti berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Tetapi pada kegiatan perekonomian yang lambat perkembangannya, tingkat pengangguran meningkat dan sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatan menjadi lebih berhati-hati. Yang kelima, distribusi pendapatan. Golongan besar penduduk mempunyai pendapatan yang hanya cukup membiayai konsumsinya dan tabungannya adalah kecil. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang, tingkat bunganya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecondongan mengkonsumsi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan dari pensiun jumlah besar, maka para pekerja tidak terdorong untuk menabung yang banyak pada masa bekerja, dan ini menaikkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, apabila pendapatan pensiun sebagai jaminan pensiunnya tidak mencukupi, masyarakat cenderung akan menabung lebih banyak ketika mereka bekerja. Investasi atau disebut dengan penanaman modal atau pembentukan modal adalah komponen kedua menentukan tingkat pengeluaran agregat. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Berikut yang digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran, yaitu 1. Pembelian berbagai jenis barang modal. 2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, dan lain-lain. 3. Pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Jumlah dari ketiga komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan produksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan. Penentu tingkat investasi diantaranya 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Investasi, keuntungan, dan suku bunga. Menghitung nilai sekarang yaitu menghitung nilai sekarang dari pendapatan yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk menilai kesesuaian dari suatu investasi yang akan dilakukan. Suatu kegiatan investasi dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan adalah lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Nilai sekarang pendapatan di masa depan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. NS sama dengan Y1 per kurung buka 1 plus R kurung tutup plus Y2 per 1 plus R pangkat 2 plus Y3 per kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat 3 plus titik plus YN per kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat N. Dan untuk menghitung tingkat pengembalian modal dapat digunakan formula tersebut, yaitu M sama dengan Y1 per kurung buka 1 plus R kurung tutup plus Y2 per kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat 2 plus Y3 per kurung buka 1 plus R kurung tutup pangkat
R1 plus R kurung tutup pangkat M. Sesuatu investasi dipandang menguntungkan apabila nilai R lebih besar daripada suku bunga. Efisiensi investasi marginal. Pada gambar tersebut ditunjukkan satu contoh dari kurva efisiensi investasi marginal atau MEI. Sumbu tegak menunjukkan tingkat pengembalian modal dan sumbu datar menunjukkan jumlah investasi yang akan dilakukan. Pada kurva MEI ditunjukkan 3 buah titik, yaitu A, B, dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat perkembangan modal adalah R0 dan investasi adalah I0. Ini berarti titik A menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih tinggi. Dan untuk mewujudkan investasi tersebut, modal yang diperlukan adalah sebanyak I0. Pada titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama. Fungsi investasi, kurva yang menunjukkan berkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Berikut bentuk investasi dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, ia sejajar dengan sumbu datar atau investasi otonomi. Yang kedua, bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan atau yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi atau dinamakan investasi terpengaruh. Bentuk kedudukan fungsi investasi. Apabila suku bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan mendorong lebih banyak investasi. Akibat dari perubahan suku bunga kepada investasi digambarkan oleh kurva I1 dan I2. Misalkan, apabila suku bunga adalah R0, jumlah investasi adalah I0, dan apabila suku bunga naik menjadi R1 akan terjadi kemerosotan investasi, yaitu menjadi I1. Penentu-penentu investasi yang lain. 1. Ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan, perusahaan harus menentukan itu akan memperoleh untung atau akan menimbulkan kerugian. Para pengusaha haruslah membuat ramalan-ramalan mengenai keadaan masa depan. Dalam membuat ramalan mengenai keadaan masa depan, pada hakikatnya para pengusaha harus bertanya, apakah keadaan masa depan menunjukkan bahwa keuntungan yang cukup besar akan diperoleh dari pengembangan kegiatan ekonomi yang sedang dibuat atau direncanakan. 2. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Kegiatan para pengusaha untuk menggunakan teknologi yang baru dikembangkan di dalam kegiatan produksi atau manajemen dinamakan mengadakan pembaruan atau inovasi. Pada umumnya, makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka, makin banyak pembaruan yang akan dilakukan, makin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai. 3. Efek pertumbuhan pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Dan selanjutnya, pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa. Maka, keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dan yang terakhir adalah keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan yang besar memungkinkan perusahaan memperluas usahanya untuk mengembangkan usaha baru. Langkah seperti ini akan menambah investasi dalam perekonomian. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional
nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. Kesamaan di antara investasi dan tabungan. 3. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian yang lebih kompleks, yaitu yang terdiri dari 3 atau 4 sektor, lebih banyak lagi faktor yang akan memindahkan pengeluaran agregat dari keseimbangan yang asal dan seterusnya menimbulkan perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi negara. Proses multiplier dalam grafik. Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana cara berlakunya proses multiplier yang ditimbulkan oleh pertambahan pengeluaran agregat. Keseimbangan perekonomian negara yang baru hanya akan tercipta apabila tidak terdapat lagi kelebihan permintaan dalam masyarakat. Formula untuk menentukan multiplier. Pertambahan pendapatan nasional dapat dihitung menggunakan salah satu formula berikut. Pertama, delta Y sama dengan 1/1 min MPC kali delta I, atau dengan delta Y sama dengan 1/MPS kali delta I. Paradoks berhemat. Dalam gambar tersebut dimisalkan pada permulaannya fungsi tabungan adalah S dan fungsi investasi adalah I. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian dapat dicapai dengan pada pendapatan nasional sebanyak Y0. Misalkan, tabungan naik sebanyak delta S pada setiap tingkat pendapatan nasional. Sebagai akibatnya, fungsi tabungan pindah dari S menjadi S1 dari keseimbangan pendapatan nasional berubah dari E0 menjadi E1. Perubahan keseimbangan ini menyebabkan pendapatan nasional turun dari Y0 menjadi Y1. Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa tabungan lebih tinggi menurunkan pendapatan nasional. Dengan perkataan lain, semakin berhemat sesuatu masyarakat, semakin merosot kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Mutaharoh, NIM 202112015. Keseimbangan ekonomi 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. A. Aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. 2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. 3. Pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. B. Syarat keseimbangan. Keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat kurung buka, Y sama dengan AE kurung tutup, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi perusahaan, dan G merupakan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan membiayai konsumsi, S merupakan ditabung, dan T merupakan membayar pajak.
Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut. C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C dikurangi pada setiap ruas, maka I ditambah G sama dengan S ditambah T. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan yang berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan I ditambah G sama dengan S ditambah T. Jenis-jenis pajak. Secara pajak yang dipungut oleh pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewenangan untuk membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. 1. Pajak regresif, yaitu sistem pajak yang presentasi pemungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem pajak regresif, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Contoh pajak regresif adalah pajak impor dan pajak penjualan. 2. Pajak proporsional, yaitu presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak proporsional, tidak dibedakan antara penduduk yang kaya dan penduduk yang miskin, dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut presentasi yang tetap, walau dalam nilai nominalnya makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. 3. Pajak progresif, yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan. 1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan, YD sama dengan Y dikurangi T, di mana YD merupakan pendapatan disposable, Y merupakan pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. 2. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. A. Kecondongan mengkonsumsi marginal. Kecondongan mengkonsumsi marginal dibedakan 2 pengertian. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan disposable atau MPC adalah
rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable. Dalam persamaan, MPC sama dengan delta C per delta YD. 2. Kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional atau MPCY adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam persamaan, MPCY sama dengan delta C per delta Y. B. Kecondongan menabung marginal. Kecondongan menabung marginal dibedakan dua pengertian. 1. Kecondongan menabung marginal pendapatan disposable atau MPS adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dalam persamaan, MPS sama dengan delta S per delta YD. 2. Kecondongan menabung marginal pendapatan nasional atau MPSY adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam persamaan, MPSY sama dengan delta S per delta YD. Pengeluaran pemerintah. A. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah. 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran, belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. 2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang ingin diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat perekonomian dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, seringkali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. 3. Pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. B. Fungsi pengeluaran pemerintah. Fungsi perbelanjaan pemerintah seperti yang digambarkan dalam gambar 5.4, yaitu ia sejajar dengan sumbu datar dan dengan demikian besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Ini berarti seperti dengan sifat pengeluaran untuk investasi, perbelanjaan pemerintah adalah perbelanjaan otonomi. Perubahan-perubahan perbelanjaan pemerintah digambarkan dalam bentuk perpindahan fungsi pengeluaran pemerintah ke atas atau ke bawah. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu periode tertentu pengeluaran pemerintah adalah sebanyak Rp, maka dalam grafik fungsi pengeluaran pemerintah adalah seperti
ditunjukkan oleh fungsi G. Pada periode berikut, misalkan berlaku pengangguran yang sangat buruk, dan untuk mengatasinya, pemerintah melakukan perbelanjaan yang lebih banyak, yaitu sebanyak G1. Langkah ini memindahkan fungsi G ke atas. Sebaliknya, apabila ekonomi menghadapi masalah inflasi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya, dan perubahan ini digambarkan oleh perpindahan fungsi perbelanjaan pemerintah dari G menjadi G2. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. 1. Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. 1. Dengan fungsi konsumsi adalah C sama dengan 60 ditambah 0,75Y kurung buka fungsi konsumsi sesudah pajak kurung tutup, dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 100 ditambah 0,25Y, pajak adalah T sama dengan 40. 2. Investasi sektor perusahaan adalah I sama dengan 120 kurung buka triliun rupiah kurung tutup, dan pengeluaran pemerintah adalah G sama dengan 60 kurung buka triliun rupiah kurung tutup. Keseimbangan secara angka. Data dalam tabel 5.3 menunjukkan bahwa apabila pendapatan nasional adalah lebih kecil dari 960 triliun rupiah, berlaku keadaan di mana AE lebih besar dari Y, yaitu pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila pendapatan nasional lebih besar dan 960 triliun rupiah, AE lebih kecil dari Y, berarti lebih banyak produksi nasional kalau dibandingkan dengan perbelanjaan dalam perekonomian. Ini berarti keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada pendapatan nasional sebanyak 960 triliun rupiah, yaitu dalam keadaan di mana pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran agregat. 2. Keseimbangan secara aljabar. Dalam pendekatan penawaran agregat, permintaan agregat, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dalam contoh angka telah dimisalkan dan diterangkan bahwa 1. C sama dengan 60 ditambah 0,75Y dan S sama dengan min 100 ditambah 0,25Y. 2. I sama dengan 120, 3, G sama dengan 60. Dengan demikian, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah kurung buka dalam triliun rupiah kurung tutup. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y sama dengan 60 ditambah 0,75Y ditambah 120 ditambah 60. 0,25Y sama dengan 240. Y sama dengan 960. Pendapatan nasional pada keseimbangan dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan suntikan sama dengan bocoran, yaitu J sama dengan I ditambah G sama dengan W sama dengan S ditambah T kurung buka nilai dalam triliun rupiah kurung tutup.
I ditambah G sama dengan S ditambah T. 120 ditambah 60 sama dengan min 100 ditambah 0,25Y ditambah 40. 0,25Y sama dengan 240. Y sama dengan 960. 3. Keseimbangan secara grafik. Grafik A dalam gambar 5.5 menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat. Berdasarkan data dalam tabel 5.3, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 60 ditambah 0,75Y dan fungsi perbelanjaan agregat adalah AE sama dengan 240 ditambah 0,75Y. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat kurung buka, yaitu di mana Y sama dengan C kurung tutup. Pada Y sama dengan 240 dan fungsi perbelanjaan agregat AE memotong garis 45 derajat apabila pendapatan nasional mencapai keseimbangan pada E dan pendapatan negara adalah Y sama dengan 960. Grafik B dalam gambar 5.5 menunjukkan keseimbangan mengikut pendekatan suntikan bocoran. Fungsi suntikan adalah I ditambah G sama dengan 120 ditambah 60 sama dengan 180. Dan fungsi bocoran adalah S ditambah T sama dengan kurung buka min 100 ditambah 0,25Y kurung tutup ditambah 40 sama dengan min 60 ditambah 0,25Y. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada Y sama dengan 240. Pada pendapatan nasional ini, Y sama dengan C kurung buka lihat penjelasan di atas kurung tutup. Maka S ditambah T harus bernilai 0 atau memotong sumbu datar. Oleh karena Y sama dengan C ditambah S ditambah T, maka apabila Y sama dengan C, haruslah S ditambah T sama dengan 0. Fungsi suntikan J sama dengan I ditambah G akan dipotong oleh fungsi bocoran W sama dengan S ditambah T pada ketika pendapatan nasional mencapai keseimbangan, yaitu pada pendapatan nasional Y sama dengan 960. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, nomor induk mahasiswa 2021120018. Pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan. Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan, kita dapat menggunakan pemisalan-pemisalan seperti di bawah ini. 1. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,60Y. Fungsi tabungan adalah S sama dengan min 90 ditambah 0,20Y. Fungsi pajak adalah T sama dengan 0,20Y. 2. Investasi perusahaan adalah I sama dengan 150 triliun rupiah. Dan pengeluaran pemerintah atau G sama dengan 240 triliun rupiah. Untuk mencari keseimbangan pendapatan, kita dapat menggunakan 3 cara. 1. Angka, 2. aljabar, dan 3. grafik. Pertama, keseimbangan pendapatan secara angka ditunjukkan oleh tabel di samping. Dalam tabel di samping, kita mengetahui bahwa keadaan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekspansi. Hal ini terjadi apabila Y yang merupakan pendapatan nasional lebih kecil dari AE yang merupakan pengeluaran agregat. Yang kedua adalah keadaan ekonomi seimbang. Hal ini terjadi apabila Y atau pendapatan nasional
Hasilnya sama dengan AE yang merupakan pengeluaran agregat, yaitu sebesar 1.200. Dalam keadaan seimbang ini pula, suntikan dan bocoran juga seimbang, yaitu I plus G sama dengan 150 ditambah 240 sama dengan 390, dan S ditambah T sama dengan 150 ditambah 240 sama dengan 390. Keadaan ekonomi yang ketiga adalah kontraksi. Hal ini terjadi apabila Y atau pendapatan nasional lebih besar dari AE, yaitu pengeluaran agregat. Contohnya, Y senilai 1.440, lebih besar dari AE yang senilai 1.344. 2. Keseimbangan pendapatan secara aljabar. Diketahui, Y sama dengan 90 ditambah 0,60 Y, S sama dengan min 90 ditambah 0,20 Y, I sama dengan 150, G sama dengan 240. Menurut pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat, keseimbangan dicapai pada Y sama dengan C plus I plus G. Dengan demikian, pendapatan nasional adalah Y sama dengan 90 ditambah 0,60 Y ditambah 150 ditambah 240. 0,40 Y sama dengan 480. Y sama dengan 1.200. Sedangkan, menurut keseimbangan pendekatan suntikan bocoran dicapai apabila I plus G sama dengan S plus T. Dengan demikian, pendapatan nasional adalah I plus G sama dengan S plus T sama dengan 150 ditambah 240 sama dengan min 90 ditambah 0,20 Y ditambah 0,20 Y. 0,40 Y sama dengan 480. Y sama dengan 1.200. Ketiga, keseimbangan secara grafik. Pada grafik di samping, grafik A yang merupakan pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat, di mana fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,60 Y, dan fungsi pembelanjaan agregat adalah AE sama dengan 480 ditambah 0,60 Y. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada Y sama dengan 225. Yaitu pada ketika Y sama dengan C. Dan fungsi pembelanjaan agregat AE memotong garis 45 derajat apabila pendapatan nasional mencapai keseimbangan, yaitu Y sama dengan 1.200. Sedangkan pada grafik B, menunjukkan keseimbangan mengikuti pendekatan bocoran suntikan. Fungsi suntikan adalah I plus G sama dengan 150 ditambah 240, sama dengan 390. Dan fungsi bocoran, S ditambah T sama dengan min 90 ditambah 0,20 Y ditambah 0,20 Y, sama dengan min 90 ditambah 0,40 Y. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada Y sama dengan 225. Yaitu pada pendapatan nasional di mana C sama dengan Y, dan memotong fungsi suntikan pada Y sama dengan 1.200, yaitu pendapatan nasional yang dicapai pada tingkat keseimbangan. Multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor, multiplier ada 2, yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan sistem pajak proporsional. Dalam sistem pajak tetap, multiplier adalah sama dengan multiplier dalam ekonomi 2 sektor, yaitu multiplier investasi sama dengan 1 dibagi 1 dikurang B. Yang kedua, multiplier dalam sistem pajak proporsional dihitung dengan formula berikut. Multiplier investasi pajak proporsional sama dengan 1 dibagi 1 dikurang B kurung buka 1 ditambah T kurung tutup.
Masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. A. Masalah pengangguran dan inflasi. 1. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Keadaan ini adalah keadaan yang sangat ideal untuk setiap perekonomian dan merupakan tujuan yang penting dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Perekonomian mencapai konsumsi tingkat tenaga kerja penuh ditunjukkan pada kurva di samping. Dalam perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya wujud adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh tersebut. Dalam kurva tersebut, AE sama dengan AEF, di mana AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya, dan AEF adalah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Kedua fungsi pengeluaran agregat tersebut bertindih di titik E, sehingga konsumsi tenaga kerja penuh dicapai. 2. Menghadapi masalah pengangguran. Masalah pengangguran adalah masalah yang dihadapi setiap perekonomian. Akan tetapi, betapa seriusnya masalah tersebut berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Ada negara yang masalah penganggurannya sangat serius. Akan tetapi, ada pula negara yang tingkat penganggurannya rendah dan hampir mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Gambar di atas menunjukkan keseimbangan perekonomian negara yang menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini muncul karena pengeluaran agregat atau AE berada di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, yaitu AEF. Pendapatan nasional atau Y, nilainya juga di bawah pendapatan nasional potensial, yaitu YF. Garis AB, yaitu garis antara AEF dan AE, disebut jurang deflasi. Jurang deflasi adalah jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. 3. Menghadapi masalah inflasi. Gambar tersebut menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, sehingga mengakibatkan inflasi. Pengeluaran agregat yang wujud melebihi kemampuan dari perekonomian itu untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Ini dicerminkan dari nilai Y yang lebih besar dari YF. Dalam keadaan yang sebenarnya, nilai Y tidak dapat melebihi YF, maka keadaan Y lebih besar dari YF hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan. Sementara itu, perbedaan di antara AE dan AEF dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat pada konsumsi tingkat tenaga kerja penuh yang akan menimbulkan kekurangan barang dan jasa dan kenaikan harga-harga barang. Peranan kebijakan fiskal. 1. Jurang deflasi, jurang inflasi, dan kebijakan fiskal. Dalam hal ini terdapat dua kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan anggaran defisit adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi depresi dan pengangguran yang ada. Yang kedua, kebijakan anggaran surplus adalah masa di mana jurang inflasi wujud, yaitu pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, sehingga anggaran surplus perlu dilakukan. 2. Akibat kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi. Di dalam grafik tersebut ditunjukkan pengaruh kebijakan fiskal kepada naik turunnya perekonomian. Kurva A menggambarkan siklus perusahaan yang akan terwujud apabila pemerintah tidak melakukan kebijakan fiskal. Sedangkan kurva B menggambarkan bagaimana siklus perusahaan akan terwujud apabila pemerintah melakukan kebijakan fiskal. Sehingga dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi, maka masalah depresiasi,
Pengangguran atau inflasi dapat dikurangi keseriusannya. Juga, gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil. Berarti, kegiatan ekonomi negara berjalan dengan lebih stabil. Bentuk kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah sebuah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk 1. Mengurangi gerak naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. 2. Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Kebijakan fiskal diskresioner pada hakikatnya dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah. 2. Membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak. 3. Secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajaknya. Perkenalkan, nama saya Nafa Fadila Wijianingrum, NIM 20211-2019. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Sektor ekonomi dalam perekonomian terbuka meliputi rumah tangga, perusahaan, ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Aliran pengeluaran agregat meningkatkan pendapatan nasional meningkat. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian, menimbulkan bocoran, menurunkan pendapatan nasional. Keterkaitan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan nasional tergantung pada ekspor neto, ekspor main, impor. Sirkulasi aliran pendapatan. Ekspor dan impor akan mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku. Perhatikan gambar 6.1. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan, aliran 2, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas, akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut. 1. Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3. Seperti telah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Kedua, pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri, atau secara ringkas, CDN. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. Yang ketiga, mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Gabungan di antara aliran 4 dan aliran 5 meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga, yaitu nilai C pada analisis di bab 4 dan bab 5. Yang keempat, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya.
Penyimpanan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Itu pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri (CDN). Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran ke atas barang dalam negeri akan akibat dari ekspor, yaitu pengeluaran oleh negara-negara lain. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 10. Dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran. 1. Konsumsi rumah tangga atas barang dalam negeri (CDN). Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat, ekspor atau X. Yang kelima, impor atau Y. Pengeluaran agregat atau AE dapat dinyatakan dengan persamaan AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Penentu ekspor yang pertama, barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut. Yang kedua, kemampuan dari lihatlah gambar pada di samping. Fungsi ekspor dan perubahannya. Pada bagian A, menunjukkan fungsi ekspor. Fungsi ini menunjukkan ekspor adalah, lihatlah gambar di samping. Fungsi ekspor dan perubahannya. Pada bagian A, menunjukkan fungsi ekspor. Fungsi ini menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional seperti ditunjukkan gambar di samping, menunjukkan perubahan ekspor. Mulanya fungsi ekspor adalah X0, kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor dari X0 menjadi X1. Perubahan ini berarti pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor telah bertambah dari 0 menjadi X1. Keadaan ini menggambarkan bahwa ekspor merupakan pengeluaran otonomi. Faktor-faktor yang menentukan impor. Penentu impor yang pertama, pendapatan nasional. Yang kedua, cita rasa. Yang ketiga, inflasi. Impor adalah pengeluaran yang dipengaruhi pendapatan nasional. Perhatikan gambar di samping, fungsi impor dan perubahannya. Pada bagian A, menunjukkan fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi impor. Pertama, dapat dimisalkan nilai impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional, maka persamaan fungsi impor adalah M sama dengan M kecil kali Y, di mana M kecil menggambarkan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Fungsi impor digambarkan oleh fungsi M sama dengan M0 plus MY, di mana M0 merupakan nilai impor yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dalam pemisalan seperti ini, formula fungsi impor akan dinyatakan dengan menggunakan persamaan M sama dengan M0 plus MY. Gambar B menunjukkan perubahan impor yang berlaku dari waktu ke waktu. Dalam gambar B yang pertama, kecondongan mengimpor yaitu nilai M mengalami perubahan. Dari M1 ke M2 menggambarkan kecondongan mengimpor berkurang. Perubahan dari M1 menjadi M3 menggambarkan kecondongan masyarakat untuk mengimpor semakin meningkat. Dalam gambar B yang kedua ditunjukkan perubahan fungsi impor yang sejajar. Perubahan fungsi impor dari M1 menjadi M3 menggambarkan impor menjadi semakin meningkat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Ekonomian. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana 1. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Yang kedua, suntikan sama dengan bocoran. Dalam perekonomian terbuka,
Barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Yang pertama, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. Yang kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Maka persamaannya AS sama dengan Y plus M. Pengeluaran agregat E meliputi 5 komponen berikut: pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau CDN, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Persamaan AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Persamaan perekonomian terbuka. C sama dengan CDN plus M. Keseimbangan perekonomian terbuka. Y min T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T. Perekonomian terbuka keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G kurung buka X min M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu. YD sama dengan Y dikurangi T. Pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. 1. Untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor. Dalam persamaan, C sama dengan CDN plus M. Yang kedua, untuk ditabung, yaitu sebanyak S. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka dapat dilihat dari gambar di samping. Perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka menyebabkan: yang pertama, suntikan bertambah sebanyak X dari I plus G menjadi I plus G plus X. Perubahannya sejajar karena ekspor adalah pengeluaran otonomi. Yang kedua, bocoran bertambah sebanyak M dari S plus T plus M. Fungsi S plus T plus M bermula dari garis asal S plus T dan semakin menjauhi S plus T karena M adalah pengeluaran terpengaruh sebanding dengan pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Ayu Puji Lestari, NIM 2021 12017. Perubahan keseimbangan. Perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan I, G, dan X, dan perubahan komponen pembocoran S, T, atau M akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multiplier sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Dalam ekonomi 4 sektor, nilai multiplier adalah lebih kecil dalam ekonomi 3 sektor. Sebabnya adalah karena dalam perekonomian terbuka dimisalkan, impor adalah sebanding dengan pendapatan nasional, yaitu persamaan impor ada M
Y. Nilai M menyebabkan tingkat bocoran presentasi di pertambahan pendapatan nasional yang tidak dibelanjakan kembali untuk menimbulkan proses multiplier selanjutnya menjadi bertambah besar. Dalam gambar 6.5 ditunjukkan dua contoh yang menggambarkan efek perubahan salah satu komponen pengeluaran agregat dan bocoran ke atas keseimbangan dan ke atas pendapatan nasional. Dalam bagian A, gambar AI menggunakan pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat menunjukkan perubahan keseimbangan yang berlaku pada awalnya keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan ekspor sebanyak delta X menyebabkan pengeluaran agregat meningkat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1. Maka akibat dari perubahan ini, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Gambar A2 menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Keseimbangan asal adalah di E0, yaitu pada perpotongan fungsi suntikan J sama dengan I plus G plus X, dan fungsi bocoran W sama dengan S sama dengan ditambah T tambah M. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi suntikan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam atau diajukan ke luar negeri, dan di samping itu pendapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 komponen berikut, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Dibandingkan dengan ekonomi 3 sektor, aliran pusingan pendapatan dalam perekonomian terbuka meliputi 2 aliran pendapatan atau pengeluaran tambahan, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah suntikan ke dalam aliran pendapatan, dan impor adalah aliran bocoran. Berbeda dengan ciri ekspor, impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Menyesuaikan dengan sifat ini, dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, multipliernya akan selalu lebih kecil daripada multiplier dalam ekonomi 3 sektor. Perbedaan itu disebabkan karena dalam analisis mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka, dimisalkan impor adalah proporsional dan pendapatan nasional. Berarti, dengan adanya impor, tingkat bocoran menjadi semakin besar dan mengurangi tingkat pertambahan pengeluaran agregat. Oleh sebab itu, multiplier menjadi semakin kecil apabila dibandingkan dengan multiplier dan perekonomian tertutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.